kegilaan market tuh bisa berlangsung lebih dari apa yang kita expect. Tapi kalau udah terlalu banyak orang yang expect itu bakal naik terus, itu bakal turun sebentar lagi sih. Kalau MSCI jadi downgraded ke frontier market, what are the chances laba perusahaan yang kita invest itu jadi jongkok? Turun drastis. Kita coba itu pikir pelan-pelan. Betul. Oke, what is the definition of frontier market? Frontier market definisinya adalah stock market yang dicap oleh MSCI itu seperti negara UVWW. Kalau bursa efek Indonesia itu di-downgrade ke sejelek itu, artinya kan bakal banyak outflow ya. Outflow dari investor-investor pasif dari luar negeri yang invest di Indonesia, dan mereka terpaksa outflow karena size market itu jadi sangat kecil. Betul. Bisa dibilang gitu kan. Maka ada impact seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, apakah laba bersih dari perusahaan kita invest itu bakal turun? Welcome to the series Answering Client Question. Di series yang kali ini, gue sama Budi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang amat sangat common di bulan terakhir atau bulan-bulan terakhir, terutama dari clients kita. Jadi, instead of answering the client question di WhatsApp group khususnya, kita bikin ini in a video format supaya orang-orang juga bisa lihat common questions-nya pas masa itu tuh apa sih, kayak gitu. Dan kebetulan yang kali ini, episode kali ini lumayan menarik karena baru aja, terutama tanggal 28 Januari 2026, ada yang namanya MSCI Fiasco. Jadi, nomor satu pertanyaan yang paling banyak yang ditanya ke kita ya, Bud, adalah pas lagi MSCI Fiasco tuh kayak gimana sih? Iya. Oke, mungkin klarifikasi, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh orang pas gembar-gembor tentang MSCI adalah, ini investment gue gimana bos? Gitu. Iya, oke. Jadi, as a konteks buat temen-temen, kayak MSCI Fiasco ini apa sih? Kalau menurut kita sih, kayak kita gak usah jelasin lah. Maksudnya di luar sana udah banyak influencer yang sudah mengcover tentang topik ini. Jadi harusnya ya kalian bisa langsung ke situ aja. Tapi intinya ini berita buruk sama bikin harga sahamnya turun pas waktu itu. Iya, Itu dua aja. Yang perlu diingat tuh dua aja. Berita buruk, harga saham turun. Terus ketiga, bikin orang panik. That's it. Lu gak usah peduli ini apaan, ini kayak kompleks-kompleks. Bikin harga saham turun, udah itu aja gitu. Tapi ya mungkin kita ceritain pengalaman kita pas hari hanya kali ya. Iya, boleh. Ya sekonteks kan berita MSCI ini, to be honest tuh agak sangat mendadak ya bisa dibilang ya. Sangat sudden gitu. Iya kan. Kayak kita aja gak ada waktu buat prepare honestly gitu. Maksudnya prepare in a way kayak, oh berita buruk keluar, kita jual sahamnya dulu di atas gitu. Gak ada waktu. Karena gini, karena pas beritanya bomnya itu keluar, itu pas tanggal, gue ingat banget, tanggal 28 Januari pagi waktu WIB. Betul. Yang artinya itu adalah malam waktu tanggal 27 waktu New York, which is headquarter MSCI itu berada di sana. Gitu kan. Dan just so happen that tanggal 27 malam waktu WIB, kita di Recompon baru invoicing clients kita. Karena tembus all time high. Karena as a konteks bukan buat yang non-clients, memang kalau di Recompon itu kita invoicing clients kita itu tanggal 27, harga closing. Betul. Kayak nggak ada particular reason kenapa kita pilih tanggal 27 itu, lebih karena ini buat cocokin dengan payroll perusahaan kita aja. Yeah. Sama kita bikin fair aja. Jadi kayak ya udah closing tanggal 27, kita cek portfolio itu all time high atau enggak. Secara portfolio value, meaning floating gain atau loss ditambah cash itu di total apakah tembus all time high atau enggak. Kalau ada all time high, kita charge lu invoice gitu kan, based on the portfolio gain gitu kan. Nah, sialnya adalah tanggal 28 pagi beritanya keluar. Jepret. Itu pagi itu gue ingat berita keluar jam 5 pagi gitu kan. Gue masih di dalam mimpi bos gitu. Gue juga belum bangun. Masih di dalam mimpi kan. Terus gue tuh biasa orangnya bangun jam 3:30 pagi gitu kan. Oh scrolling HP gitu liatin. Berita apa nih? MSCI. Gue liat beritanya. Wah, ini main serius nih. terus as a konteks kan, kalau di market Indo itu, market buka jam 9 yes. Cuman 8.45 itu sebenarnya udah bisa lihat harga pembukaan juga. Harga permukaan yang kira-kira lah gitu kan. Matilah ini airbase semua. gue ngeliat grupnya si siapa ya, pokoknya ada satu klien kita yang kayak lumayan berisik lah pokoknya di grup kayak gitu. Our VIP client. VIP client. Dia udah langsung kabarin kita juga gitu. Gue kayak, reaksi gue cuma 2 kata. Oh shit. Oke. Ya awalnya kayak 5 menit pertama gue sih panik-panik gitu. Aduh, ini gimana gitu. Tapi habis itu gue udah melampiaskan semua kepanikan gue. Gue akhirnya bisa berpikir lebih jernih gitu.
Oke, what do we need to do as a company gitu kan. Betul. Step pertama, gue telepon Tobi. Tob gimana gitu. Terus kayak ya udah kayak Tobi dengan nadanya yang sangat menenangkan gitu kan, selalu zen setiap saat gitu kan. Dia bilang ke gue gini, "Bud, sabar, tenang gitu." Step pertama yang kita analisa adalah apakah impact dari news MSCI ini mempengaruhi kemampuan perusahaan yang kita invest mencetak laba bersih lebih besar ke depan. Iya betul. Itu kita cek. Itu hal pertama yang kita cek, bukan harga, bukan ini mau di downgrade jadi frontier market atau enggak atau gimana. Yang kita cek adalah, oke, worst case if this thing happens, if this thing goes through, kalau MSCI jadi downgrade ke frontier market, what are the chances laba perusahaan yang kita invest itu jadi jongkok, Turun drastis. Kita coba itu pikir pelan-pelan. Betul. Oke, what is the definition of frontier market? Frontier market definisinya adalah stock market yang dicap oleh MSCI itu seperti negara UVWW. Oke, ya Pakistan. Ya, dalam kayak artian, gitulah, bro. lu bayangin bursa kita tuh disamain kayak negara di Afrika kayak Zimbabwe, Mali, Burkina Faso. Oke, bro. Wakanda Wakanda maju guys, Wakanda maju. Oke. Wakanda maju gitu kan. Ya, jadi kayak Pakistan gitu kan. Jadi, oke, kalau bursa efek Indonesia itu di downgrade ke sejelek itu, artinya kan bakal banyak outflow dari investor-investor pasif dari luar negeri yang invest di Indonesia, dan mereka terpaksa outflow karena size market itu jadi sangat kecil. Betul. Bisa dibilang gitu kan. Maka ada impact seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, apakah laba bersih dari perusahaan kita invest itu bakal turun? Ada yang argue bakal karena, ya coba. Ya, pakai logic A, terus logic B, logic C, all the way sampai ya labanya jadi turun kayak gitu. Cuma Maksudnya ada orang berargumen bahwa oke, kalau Indonesia di downgrade jadi frontier market, bakal banyak outflow, itu bakal impact ke USD IDR exchange rate kita. Itu yang bakal mempersulit ekonomi kita karena like it or not, banyak bahan baku yang kita pakai di Indonesia ini impor. yang dipakai untuk produksi banyak emiten itu berasal dari import. Yang which is mereka harus bayar USD gitu kan. Dan mereka jadi mampus gitu kan. Argumennya seperti itu. Tapi apakah USD IDR langsung ke impact gara-gara kita downgrade jadi frontier market? Menurut lu gimana? Enggak juga sih. Nggak juga ya? Kenapa? Ya maksudnya kan itu demand and supply kan ya, kalau misalnya tiba-tiba rupiah ada demand yang besar for whatever reason ya udah. Oke, jadi maksud lu adalah Yes, mungkin aja si BI itu bisa menahan outflow dari US dollar ini, Iya. ditahan gitu kan sama dia kan. Atau enggak ya ini alasan bodoh-bodohnya lah. Tiba-tiba kalau misalnya ada peak pariwisata kayak gitu dari Indonesia yang amat sangat bagus, terus itu nge-track banyak foreigners untuk datang, itu kan juga ngaruhin exchange rate. So, I mean, Jadi maksud lu, your point is that logical jamnya tuh banyak banget. betul. Jadi logical jamnya itu lebih kayak, oke, jadi frontier market, USD IDR melemah, laba perusahaan kita mampus. Betul. That's something. Which is, itu sebenarnya ada logical jam di situ gitu. Betul. Jadi ya, oke. Setelah kita menganalisa itu, ya udah kita let's complete step 1. Worst case that happens, ini tuh nggak mempengaruhi ke fundamental perusahaan yang kita invest, tapi lebih ke pasarnya nih, pasar yang tempat jualan ikan ini yang di downgrade gitu kan. Betul. Jadi kan istilahnya kalau pasar yang gede jadi kecil, tapi kan sebenarnya ikan yang diperdagangkan itu kan sebenarnya nggak berubah kualitasnya. Iya, tetap ikan bagus. Ya, lu kalau ikan yang mahal ya? Ikan lohan. Ikan lohan gitu. Dari pasar yang gede sih, pasar Di Barito sana. Gua nggak tahu. ya, pokoknya dari pasar yang sangat besar gitu kan. Ikan lohannya dipindahin ke pasar yang sangat kecil. Tapi apakah ikan lohannya jadi ikan mujair gitu kan? Ya enggak. Ya enggak gitu. Ya enggak. jadi ya at that moment ya setakut apapun situasi pada saat itu ya kita tetap harus bisa berpikir jernih karena at the end of the day panik nggak bakal bikin kita cuan gitu. Betul. Jadi setelah kita menganalisa bahwa sebenarnya impact langsung dari Indonesia ke downgrade frontier market itu sebenarnya sangat minim. Ya perusahaan kita fundamental nggak terganggu sebenarnya gitu. Jadi the next step yang kedua adalah kita blast announcements ke ratusan clients kita. Top up guys. Top up guys. Gila Top sih. up guys. Itu gitu. gila sih. Ya, jadi itu sih yang terjadi sih. Pengalaman kita ya selama menghandle debt crisis gitu. Of course maksudnya along that period banyak banget customer inquiries yang istilahnya
mungkin customer yang baru masuk dengan kita yang belum melalui krisis yang parah seperti Maret. contoh kayak Maret 2025 di mana Trump nge-tweet yang aneh-aneh di X itu kan sahamnya anjlok juga gitu kan. Kayak Tahun lalu kerusuhan ya, juga. ya tahun lalu kerusuhan yang pas di September ya kalau nggak salah September. ya. Ya clients yang itu pasti of course lebih panik, lebih nggak tenang batinnya gitu. Pasti nanya kita, gimana nih segala macam. Ya of course kita, pokoknya gue ingetnya seharian tuh cuma 2 kerjaannya. Satu adalah dia kasih penguatan iman ke orang. Kedua, ngelayanin top up-nya orang. Udah, cuma 2 itu. Sama tagihan, bro. Oh ya, sama tagihan. Karena mungkin satu kelemahan sistem kita kali ya, kelemahan so to speak gitu ya, bahwa kita charge based on floating profit kan, in which berarti bisa aja, ya karena ini lagi suwe banget gitu kan, suwe banget, turunnya tuh bukan turun yang dikit, tipis, Dalam. turunnya dalam gitu kan, jadi beberapa orang juga agak keberatan untuk bayar invoice, which is fine gitu kan, maksudnya, karena deadline pembayaran invoice kita tuh nggak langsung pas hari H itu kan, ya lu bisa tunggu dulu sampai deadline aja juga nggak apa-apa gitu. Dan kebetulan pas tanggal 27 Januari itu invoice lagi gede-gedenya. Karena kan kita portofolio gainnya besar kan. Gainnya besar, harga sampai udah naik sama bagi dividen. Sama kita. Iya, bagi dividen. Dua emiten bagi dividen. Iya, lumayan booster juga jadinya gitu kan. Itu yang membuat gains-nya kita di Januari itu sangat gede gitu. Gila sih. Tapi ya fast forward, untungnya pas lewat deadline, udah baik OTM lagi. Ya mungkin itu satu pelajaran bisa dipetik kali ya. Kalau misalkan, tapi sebelumnya itu lo udah tambah kayak pengalaman kita pas. Enggak sih, all good. All good ya. Tapi ya mungkin gue coba lempar balik dulu deh. Kayak maksudnya lessons apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Kalau menurut gue lessons-nya adalah kita sebagai operator, kita juga manusia. Kita juga merasakan the fear and the market panic. That's number one. Jadi, for example, if you're an audience and then you're like a retail investor, terus kamu kayak ngerasa, oke, aku takut nih pas lagi market panic kayak gitu. Kita juga takut, guys, kayak gitu. Kita juga takut gitu. That's the fact that you are fearful, itu means that you are a human kayak gitu. You're not AI. Kita manusia tuh of course punya iman batin ya. Maksudnya nggak semuanya rasional gitu loh. Nggak semua rasional. Kayak ada fear and greed gitu. Kita sebagai manusia gitu. Cuman ya it's up to us gimana cara bisa mengontrol semua itu atau bahkan mengeksploitasi fear and greed-nya orang lain untuk keuntungan kita. In a good way ya. In a good way, ya. Bukan untuk tipe orang maksudnya gitu. Iya. Ya gitu sih. Tapi maksudnya ya obviously be intellectually honest about our investments, bakal impact-nya kayak gimana. Intellectually honest maksudnya jangan kemakan sama fear-nya kita sendiri gitu. So we have to fight that, and then udah dari situ baru kita can be more calm in deciding okay what we should do. Kayak ketika si Budi top up guys, itu ya after like a moment of reflection, after we know that ya udah investmentnya nggak akan kena impact secara signifikan. Kinerja perusahaan akan tetap bagus, tapi harganya jadi murah. Jadi artinya itu kayak istilahnya lu dapet ikan lohan tapi harga ikan mujair gitu. Betul. Jadi ya belilah gitu. Beli gitu. And then it's like a good time. And then sebenarnya mau gue tambahin lagi juga adalah kebetulan ya hari-hari sebelum itu juga banyak kan customer ngelihat portfolio lagi gain lagi tinggi gitu kan. Jadi mereka juga pingin top up gitu. Nah mungkin mereka juga bulan Januari habis dapat bonus atau dapat promotion dapat THR gitu kan. Jadi mereka ada uang lebih, mereka ingin top up. Dan pas bulan Januarinya itu pertengahan bulan Januari mereka pingin top up. Kita kayak suruh jangan top up dulu guys, jangan top up dulu. Mungkin gue jadiin konteks ini dulu ya. Jadi as a konteks yang seperti yang Toby bilang bahwa Januari itu emang performance ya very good, very good. Tapi waktu itu orang kan banyak top up ya, maksudnya kayak, Budi dan Toby gue mau top up segini nih. Is it good time? Is it good time? Is it good time? Kayak I guess we can say that majority of the time pas along that bulan Januari itu dari awal sebelum kena bom gitu ya, kita banyak nolak sih. Believe it or not, kita banyak nolak orang pada untuk top up gitu. Kayak jangan dulu, hold dulu, lu taruh di deposito atau RDPU. Terus buat klien-klien baru yang cohortnya itu pas di bulan Oktober sampai Januari, itu malah kita alokasinya itu paling cuman 70% stocks. Cash ya? Oh iya, 70% stocks, 30% cash. 30% cash gitu. Nah, itu ada alasannya sebenarnya. Jadi, as a konteks lagi buat yang non-audience, kita tuh setiap bulan di Recompound tuh publish monthly reports buat clients kita. Dan di report yang Januari 2026, yang which is kita rilis ke clients kita tanggal 22 itu 6 hari sebelum cash tuh. kita jelas-jelas bilang di reportnya bahwa menurut kita ini waktu yang sangat
agak kurang pas untuk top up gitu. Tapi untuk Anda yang punya average bawah di saham-saham kita, congratulations, lu gak usah ngapa-ngapain. Lu udah chill aja, lu dapat harga murah bos gitu. Iya. Gitu. Jadi kenapa kita bilang gitu di reportnya? Karena tanda-tandanya itu jelas udah lumayan obvious buat kita yang udah melalui beberapa cycle di market sih. Gitu. Jadi contoh paling gampang ya, lu coba pas tanggal sebelum kena MSCI Bomb ya, lu tanggal 25 gitu, lu coba ke Google Trends, trends.google.com, lu ketik kata saham, lu bakal melihat kayak 2 gunung. Iya. Jadi pas tahun 2021, tren kata saham yang di search itu mencapai puncak-puncaknya. Oh. Teman-teman masih ingat gak tanggal 2021 itu lagi ngetren saham apa? DB. Digital banks. Digital Sebenarnya nggak cuma digital bank, kayak semua yang berbau tech-tekan, atau yang sebenarnya bukan tech, tapi sama owner dibikin jadi tech-tekan, jadi terbang semua. Ya, kayak gue inget banget, kayak ya ini digital bank kayak Arto, BBHI, BBYB, terus yang sebenarnya bukan tech tapi jadi tech-tekan, MLPL. Iya. Itu digas semua, digoreng semua, kemudian semua pestanya itu bubar pas si Bukalapak IPO. Oh iya. Ingat kan? Bener ingat. Ingat banget kayak pas 2021 ya. Itu si Bukalapak IPO itu sampai bikin kayak influencer pada bikin clubhouse semua. Oh iya. Wah, membahas prospeknya, wah bagus guys, bagus. Iya. Terus pas hari pertama IPO masih ARA. Hari kedua paginya ARA, terus siangnya dibanting. Iya. After that turun terus. Kayak sampai sekarang nggak pernah naik lagi. Lu loss berapa buat? Untungnya gue gak masuk itu. tapi gue masuk digital bank yang lain. Gue ingat waktu itu gue masuk bank agro. Oh agro ya. Agro Niaga mau transformasi jadi BRI digital, some shit like that lah. Sekarang juga nggak kemana-mana sama ya. Jadi ya gitulah pamendam lah gitu kan. Ya gitu sih. Jadi maksudnya kita udah melalui itu semua. Jadi kita tahu ini cycle sebenarnya gitu. Dan just happen that tadi kan Google Trend kan. Google Trend muncak di 2021, terus kita lihat muncak di tahun 2025. Sama, kayak ketinggiannya sama, men. Lu bayangin ada satu gunung Everest, ini ada satu gunung Everest kedua, ketinggiannya sama bro gitu. Lu kayak udah di puncak, udah di pucuk gitu, udah siap turun gitu. Cuman waktu itu pas kita publish reportnya tanggal 22, kita tuh nggak tahu kayak triggernya apa gitu loh buat menurunkan ini. Iya. Beneran 6 hari kemudian dikasih triggernya MSCI bos. Gitu. Iya. Wow, kayak what are the coincidence man gitu. Jadi, I guess pelajaran yang bisa dipetik dari sini satunya adalah kegilaan market tuh bisa berlangsung lebih dari apa yang kita expect. Tapi kalau udah terlalu banyak orang yang expect itu bakal naik terus, itu bakal turun sebentar lagi sih. Dan turunnya tuh bisa dengan alasan apapun, bisa dengan coronavirus. Bisa dengan Bukalapak IPO, which is nggak nyambung by the way. Bisa dengan MSCI nggak senang di dump gitu kan, jadi kasih bom gitu. Dan kita bukan bilang Bukalapak IPO makanya itu jadi pecah kayak gitu. It just so happen that ketika kebetulan aja Bukalapak IPO terus benar-benar pecah. No offense tuh Bukalapak ya, no offense Pak Ahmad, no offense gitu. It's okay gitu. It's okay, it's just that bersamaan aja meledaknya gitu loh. Jadi I guess pelajaran yang kita bisa petik adalah kita nggak pernah bisa predik yang gini-ginian sih. Betul. Kita nggak bisa kayak, kita baru publish report 22 ya, minggu depan bakal pecah nih bubble-nya gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Bisa aja bulan depan, bisa ya 3 bulan lagi, bisa ya 6 bulan lagi. We never know gitu. Cuman one thing yang kita bisa petik pelajaran dari sini adalah kita selalu bisa menyediakan payung sebelum hujan. Gitu. Betul. Kita nggak bisa prediksi hujan tuh kapan, tapi kita bisa selalu kita bisa selalu menyiapkan payung. Betul. Sebelum hujan. Nah, cara menyiapkan payungnya seperti apa? Contohnya punya spare cash, dan beli saham-saham yang jauh di bawah intrinsiknya. Margin of safety. Ujung-ujungnya margin of safety lagi. Jadi ya gue ingat banget lah tahun 2005 kita underperform ISG, terus kayak ya istilahnya banyak orang yang udah mulai meninggalkan aliran fundamental apa segala macam. Oh iya. Ujung-ujungnya semua bakal baik fundamental lagi bos gitu. Jadi ya ujung-ujungnya orang harus kasih rungkat dulu kali ya baru bisa nyadar gitu. I think that's like unnecessary experience because kayak gue ngalami rungkat, lu juga ngalami rungkat, kayak semua orang di sekitar gue juga yang gue ngomong juga pernah ngalami rungkat kayak gimana. Until ya udah kayak kita decide ya udahlah kayaknya cara investment yang kayak gini nggak gitu bekerja buat gue, jadi ya udah kayak gue mau pilih yang belinya yang dengan margin of safety yang besar aja. Tapi
nggak mesti lu rungkat terus lu langsung mau jadi fundamental investor, nggak juga kayak gitu juga. Kayak kadang-kadang orang udah rungkat ya udah mereka masih mau try alternative forms of investments, misalnya lu jadi kayak invest di artworks atau invest di jam tangan kayak gitu. Ya it's up to you, it's just that make sure that the investment process is a lot more logical and a lot more rigorous compared to just blindly following other people aja sih. Although dari pengalaman gue sih majority of people tuh harus rungkat dulu sih baru belajar. No, ya, I agree. Kayak bukan I think all people itu rungkat dulu baru mereka tahu caranya. Gila sih waktu itu. Jadi ya cuma Google Trend kan yang 2 gunung kan catnya kan. Kayak lu nggak sih kita ngomong sama temen kita yang actually compound client juga. Tapi selain dia punya compound portfolio, dia ada portofolio yang nakal-nakal juga. Gitu. Oh iya. Nakal juga. Yang dia taruh all in, although dananya nggak segede yang ditaruh di compound ya gitu ya. Dananya all in di saham yang pas tahun 2007-2008 itu top 1 market cap di IHSG. Iya. Ya udah tau lah pastilah sahamnya apalah. Iya. Kayak dia, ingat gak pas dia cerita ke kita kayak di kotanya dia, di setiap cafe, itu semua orang ngomongin sama yang sama. Betul. Saham PIP mau ke 1000 gitu. Wah gila sih, itu kayak yang pas dia ceritain itu kita goosebumps sih kayak wow, merinding sih. Google datanya nggak bohong ternyata ya. Gitu, beneran matching ya. Kayak iya sih, maksudnya kalau ada satu ticker yang udah dibahas semua orang udah expect that ticker will go to the moon. Usually doesn't go to the moon. Gitu. Sama mungkin dia abis itu dia ceritain juga bahwa abis peristiwa MSCI fiasco ini psikologinya dia terganggu banget sih. Meskipun dia nggak loss. Ya, ini yang menarik. Ini yang menarik. Dia nggak loss. Dia nggak loss di saham PIP gitu. Dia average itu di 100-an. Dia cerita 100-an, pernah naik sampai 400, tapi dia nggak TP. Dia nggak TP. Habis itu kan saham PIP-nya gara-gara MSCI turun dari 400 ke 200-an. Ke 200-an. Itu masih beggar. Masih beggar loh, padahal masih beggar. Iya. Impact ke psikologi tapi ke dia itu gede banget. Dia cerita bahwa ke kita, dia tuh kalau di kotanya itu dia kan suka nge-gym ya. Dia suka nge-gym, gym itu biasa dingin banget katanya gitu. AC-nya banyak gitu kan. Tapi gara-gara peristiwa MSCI itu, although dia nggak rugi, dia tuh seharian nggak tenang. Nggak tenang, terus kayak dia nonjok samsak sampai dia keringetan di gym yang dingin. Sampai keringetan, nggak tenang. Kayak hari-harinya itu nggak tenang. Kayak dia kerja itu nggak optimal, nggak bisa konsentrasi. Akhirnya diributin sama klien gitu segala macam. Jadi tapi it amazes me that dia tuh sebenarnya nggak rugi. Dia tuh cuannya hilang doang, tapi impact ke psikologi itu gila banget. Tapi I guess another lesson ya. Maksudnya maybe cuan is not everything. Tapi konsistensi dan peace of mind tuh juga penting banget sih buat perjalanan investasinya gitu ya. Betul. Dan juga I mean, not a lot of people maksudnya bisa kayak go through that kind of volatility ya. I think kayak harus ada experience-nya dulu, go through like, misalnya kayak kalau if you want to all in kayak gitu, or like invest in a super volatile stocks kayak gitu, you might need way more experience that you think that you need gitu kan. Karena kalau ketika kita ngeliat grafik ke belakang, oh ya gampang, kita bakal kayak gini, kita bakal kayak gitu. Itu semua hindsight bias gitu kan. Tapi ketika lu melalui prosesnya, in the moment, it's very, very, very different. Especially when you know that your money is at stake kayak gitu kan. Your livelihood. I mean, maybe it's not your life. Hopefully it's not your livelihood ya kan. Tapi if it's your money, yang kayak your hard-earned money is at stake. Apalagi itu duit panas gitu. Beda kayak gitu. Beda sih. Kayak mungkin banyak terkenal dengan orang kayak influencer yang bilang kayak, oh gue CAGR 50% per tahun gitu kan. Cuman yang orang nggak sadar tuh buat influencer ini bisa dapat 50% per tahun. Pengalaman apa? Pengalaman. 2, volatilitasnya gimana? Iya betul. Volatilitasnya gimana? Maksudnya kalau dia bisa 50% per tahun, tapi setiap tahun tuh dia drawdown 40% dulu, lu kuat gak mental lu? Betul. Kuat gak gitu? Kalau nggak ya jangan gitu. Kayak maksudnya mending lu dapat yang 30% or even 20% per tahun, tapi lu tenang tidurnya gitu. Atau bahkan dapat yang risk free rate aja. Udah lu investnya di SBN kayak gitu atau di RDPU kayak gitu. Gak usah lu cari-cari return saham kayak gitu, tapi lu bisa tenang hidup gitu kan. Terus lu bisa benar-benar cari kerjaan yang bagus, bla 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 bla. Yes. It's okay. Karena ujungnya investment is a multiplication game. Tergantung modalnya siapa yang tergantung gede-gedean modal lu aja gitu kan. Betul. Return lu secara persentage lebih kecil, tapi kalau lu taruhnya duit yang besar ya lu tetap bisa foya-foya sih. Karena kita makannya pakai duit ya, bukan pakai persen ya. Iya betul. Gitu. Jadi
Betul banget. Gitu sih, I guess ini pengalaman yang sangat menarik sih. Dan harus diakui kita ngomong kayak gini udah kayak ketawa-ketawa karena video ini di-take 2 minggu setelah episode terjadi. Betul. Kita awalnya minggu ini udah coba take, cuman videonya gatot. Ya, mic-nya suara lu nggak kerekam. Suara gue nggak kerekam. Iya. Nah, akhirnya kita rekam sekarang dan on hindsight ya it's a very interesting experience sih. Justru ya harus serakah sih pas orang-orang ketakutan baru bisa cuan sih. That's the inconvenient truth of stock market, I guess. Yeah, yeah. And then I would say also my heart and ini goes out to everyone yang experience loss. I'm pretty sure it's not easy kayak gitu kan. Especially misalnya kayak oh yeah you've been following your friends or your financially savvy friend gitu yang kasih tau lu kalau misalnya lu bisa invest di sini, lu ngapain lu invest saham Funda goblok kayak gitu ya kan, lu invest saham Kong lu lah kayak returnnya lebih bagus, lu lihat porto gua gini-gini. Terus kayak lu udah kemakan kayak gitu, terus lu masuk, lu nggak tahu lu ngapain, lu kena kayak gitu kan. Terus I'm pretty sure you are not in a good position right now kayak gitu. So if you're not really in a good position kayak hopefully this is going to be like a good lesson for you. And bedanya kita adalah ya we have gone through that experience aja. Maybe we've this done year, it, bro. We've been there kayak gitu. We've done that kayak gitu. Jadi dulu gue dan Toby trader juga bos gitu. Kayak ujung-ujungnya nggak worth it sih menurut gue pribadi ya. Kalau ada orang yang bisa konsisten dengan itu, sure go ahead gitu. yeah. Cuman kayak buat kita yang service provider yang kita nge-provide service buat banyak orang, metode yang kita harus pakai metode yang istilahnya bisa bikin orang tidur tenang Yeah. dan replicable time and time again. Gitu. Dan kita juga nggak mau pura-pura lah kayak yang lebih jago daripada kita biasanya banyak lah, ya kan? Cuman kan sebenarnya tapi at what cost ya kan? Jadi kalau misalnya kita ya udah kita pakai metodologi ini kita bisa konsisten, customer tidur tenang, kitanya juga tidur tenang kayak gitu. Lu bangun jam 7.30 pagi, kadang-kadang gue bangun jam 7.30 pagi juga, ya udah kita aman kayak gitu. Itu sih. Yeah, I guess peace of mind is underrated these days. Iya, bisa is underrated. Yeah. And then also, kita kan sekarang juga ada hindsight bias 2 minggu ke depan kayak gimana. Tapi, I'm not saying that, oh ya kita udah melewati krisis dan gak bakal ada krisis lagi. Kita fully aware as a team that there's going to be like the next crisis or like there's going to be like the next economic setbacks and everything. Because growth is never linear, volatility itu akan selalu ada. So ada, Gitu. mau apapun sih. So yeah, we just have to mentally prepare ourselves for that. Jadi kalau kita ngerasa harga-harga saham yang kita beli udah naik tinggi, ya kita harus scramble to look for new opportunities. And then untuk customer-customer yang masuk, kayak kita pasti bakal ready cash gitu. Supaya kalau misalnya ada kejadian apa-apa lagi, kita jadi ada kesempatan untuk beli sahamnya di harga yang lebih murah gitu. Yes. Dan ini ada faktor menarik. Ini kayak lu dulu pernah share ke gue juga. Yeah. At the end of the day, return lu di stock market tuh cuma ditentukan oleh satu hal. Harga entry lu. Harga entry lu. Jadi buat di market Indonesia yang lu nggak bisa nge-short, lu cuma bisa nge-long gitu kan. Lu cuma bisa prepare 2 hal supaya portfolio itu bisa tahan lama dan umur lu di bursa bisa panjang. Satu adalah harga entry saham lu, which is margin of safety. Kedua adalah kalau lu nggak bisa dapat margin of safety yang dalam, lu prepare cash. Betul. Lu nggak pernah bisa prediksi kapan MSCI mau ngebom, kapan si COVID crash mau datang, kapan si Trump mau nge-tweet di X terus marketnya ambrol dalam semalam. Nggak bisa. Trading halt 4 kali ya? Trading halt 4 kali. Lu bayangin kalau lu nggak ada pengaman, lu nggak masuk saham dengan margin of safety yang gede. Dalam artian lu beli saham tuh bukan gara-gara earnings dia mau naik gitu ya. Lu beli saham karena mau masuk MSCI di harga 80.000 misalkan. Oke, nggak bisa men. Umur lu di bursa singkat sih menurut gue sih. Jadi Ya atau nggak ya paling nggak lu cuma part time aja di bursa. lu cuma part time. Lu punya part time, udah loss, lu keluar, lu kerja lagi, terus pas market hype lagi, lu masuk lagi, nyangkut lagi sampai bangkrut. Atau enggak ya ada koleksi tiker yang merah-merah yang lu nggak pernah akuin itu nggak loss. pernah akuin loss kayak gitu ya gitu aja. Tapi ya it's up to you, if you don't want to count that as a loss ya it's up to you. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah gimana cara lu tahu saham yang lu entry itu udah murah dalam artian margin of safety itu udah tinggi, itu gimana gitu kan. Tapi ada satu mental model yang menurut gue lumayan kena gitu di gue, yaitu which is kalau lu beli saham, lu harus pastiin kalau harga saham lu itu turun 50% lagi dari harga lu masuk, lu malah berani nambah. Betul. Exactly. Karena, yes. Gue ulang lagi ya. Kalau lu entry di satu saham dan saham lu itu turun 50%,
lu masih harus berani masuk lagi atau enggak. Betul. Karena dengan mental model kayak gitu, satu adalah lu pasti udah pelajarin bibit, bebet, bobot perusahaan itu ngapain, ke depan mau kayak gimana. Kedua, lu udah ensure at the first place pas lu masuk itu udah murah. Betul. Jadi kalau kena sial lagi gara-gara MSCI atau gara-gara apapun itu yang sebenarnya nggak gitu ngaruh ke fundamental perusahaannya, lu masih berani masuk lagi. Betul. At the end, that's what matters sih. Betul. Supaya lu punya umur yang panjang di bursa ya, honestly. Gitu. Iya. Sebenarnya simple ya, nggak ada resep yang aneh-aneh, kayak nggak ada kayak oh pakai indikator teknikal ini kalau break MA 200 lu keluar, oh kalau lu bearish divergence lu masuk or something like that, kayak ujung-ujungnya malah job safety aja sih. Iya, itu investor. Iya. Kalau yang MA 200 apa kan trader. Ya, betul. Jadi ya kalau trader kita no comment karena we are not traders. Kayak gitu. Gitu. There's no secret magic sih, kayak maksudnya kayak market turun tuh alasannya bisa apapun, believe it or not. kayak believe it or not. Ya, jadi ya, I guess lumayan ngena sih peristiwa ini di kita juga. Maksudnya it's a learning that kita di Recompon juga bakal move forward dengan pelajaran ini juga. Betul, for sure. And then maksudnya kalau misalnya kayak kita lihat kan misalnya Howard Marks kayak gitu kan, yang investor yang kita lumayan suka filosofinya gitu kan. Dia bilang, oh ya lu buy a company for less than it's worth. For less than it's worth. Iya kan. So it doesn't have to be a good asset as long as you buy it for less than it's worth gitu kan. You bound to make money in the market for the long term gitu kan. It's that simple gitu loh. And It's that simple, ya. sometimes kayak ketika Kadang simple diremehkan gitu ya. iya, karena simple diremehkan, tapi sometimes ketika kita belajar in theory sama kita actually went through it in practice kayak gitu kan, it hits very very different lah. Okay, so it's a very very useful, fruitful learning experience for us as a team. Even though this is not our first time, even though we've With Darit cuman tetap aja ada fear lah. Tetap aja selalu ada fear, bro. Cuman I guess karena kita udah ya lebih panjang lah ya, jadi ya logika kita bisa take over fear-nya kita gitu. And we also exist as a team, ya kan? Maksudnya kalau ada apa-apa, Budi telepon gue atau enggak ada apa-apa, gue telepon Budi kayak gitu, we will figure out like a way out, kayak gitu. How to deal with the situation. Ya awalnya gue kira tuh yang si Hormax bilang kayak buy things for less than it's worth tuh kayak naif gitu kan, kayak maksud lu nggak ada market timing, maksud lu nggak ada kayak gocek-goceknya gitu kan. Gak ada, sesimpel itu guys. Karena simply market tuh unpredictable. Jadi it's a probability system di mana lu cuma bisa ngebet di hands yang kartu-kartu yang odds menangnya tinggi dan odds kalaupun lu kalah damage-nya kecil. Damage kecil, betul. That's it gitu doang. Nggak ada secret formula kayak algoritma yang aneh-aneh. Nggak ada. Nggak ada. Itu aja. Gitu aja. Itu rahasia bisnis. Itu rahasia bisnis kita buat lu. Pakai aja. Pakai aja. Praktekin sana gitu. That's it gitu. Tapi ya, I guess that's it ya. Mau mungkin ada penutup. Penutup, ya I guess ini sih ya. Again, sometimes something yang simple, it can be really really powerful. And as long as you commit to it and then you keep on being consistent and hopefully it will be helpful aja sih. And then there's hopefully our experience, misalnya if you are an investor also independent kayak gitu kan, hopefully our experience can be helpful for you. Atau enggak if you're a client, hopefully you know like how we think. If you haven't had the chance to ask us these questions, if you're a potential client, hopefully this conversation gives you a clear indication whether lu mau invest bareng kita atau enggak gitu. Ada kita nggak ngerasa kayak semua orang tuh bakal cocok sama kita. Kita juga Recompon is definitely not for mass market. It's not for the mass market in our opinion kayak gitu. Tapi kita ngerasa kalau misalnya lu cocok, ya udah you can get advice from this investment advisor kayak gitu kan. Very easy. Nggak cuma advice, penguatan iman juga. Penguatan iman. Penguatan iman juga. Yeah. And then lastly, it's not really just stock tips or like it's not just stock picks aja kayak gitu. It's really about the psychology and like how you regulate your emotions, how you can stay logical throughout the market volatility. Yeah, it's a long journey. It's a long journey. Yeah. Yeah. It's not that simple, guys. So yeah, thank you for tuning in, and hopefully what we say is helpful. Thank you. Cheers.